ini saya ya Pak. Oke, silakan. Udah kelihatan belum? Sudah. Iya Pak, jadi saya ngambil penelitian semiotika Pak. Ya. Terus saya pengen pakai konsepnya Roland Barthes. Habis itu saya meneliti iklan extra joss aktif Pak yang Lucky Go to Health. Di sini tuh saya pengen lihat tanda-tanda maskulinitas pada iklan tersebut Pak. Cuma sebelumnya ntar lo. Jangan ini, saya mau tanya dulu dari judul ya. Ya Pak. Ya. Alvaro. Yang dimaksud dengan maskulinitas di sini apa? Yang kamu maksud? Jadi saya lebih pengen lihat kayak ke nilai-nilai maskulinitas sih Pak. Jadi kayak di iklan ini kan kayak menggambarkan ada satu, kan di dalam iklan itu ada satu scene tapi ada dua scene Pak. Jadi kayak ada perbandingan gitu Pak antara aktivitas laki-laki yang menurut penggambaran dalam iklan tersebut memiliki nilai maskulinitas sama laki-laki yang tidak memiliki nilai maskulinitas. Kayak misalnya kalau yang maskulinitas tuh, yang memiliki nilai maskulinitas tuh kayak bangun pagi, terus rajin bekerja. Dalam iklan itu digambarkan kayak gitu Pak. Oh gitu. Itu harus Iya, kuat Pak. tuh. Harus kuat konsep maskulinitas di sini apa? Ya, jadi sebelum judul kamu ini oke. Maskulinitas itu maknanya apa dulu? Apa yang kamu mau cari? Kalau cuma sekedar bangun pagi, emang perempuan nggak bangun pagi juga? Itu terlalu ini. Jadi konsep maskulinitas itu apa gitu? Kalau sekedar rajin bekerja, emang perempuan juga nggak rajin bekerja. Kalau ada perempuan rajin bekerja, terus dia berarti maskulin gitu. Iya juga ya. Kurang kuat dasar kamu menggunakan kata maskulinitas ini harus kuat. Ya, contoh nih. Misalnya ya, yang contoh aja saya kasih contoh ya. Judulnya misalnya representasi kekerasan simbolik misalnya. Kekerasan simbolik pada iklan televisi misalnya. Nah, kamu tahu kekerasan simbolik itu apa? Jadi kekerasan yang tidak menggunakan fisik, tapi kekerasan yang menggunakan kata-kata, menggunakan hinaan, menggunakan nonverbal gitu ya. Tapi tidak ada kata-kata yang menghina, tapi sebenarnya itu sudah penghinaan, itu namanya kekerasan simbolik. Jadi ketika representasi kekerasan simbolik jelas yang mau dicari. Kalau kamu mau representasi maskulinitas itu maksudnya apa maskulinnya ini? Coba deh. Nanti kalau itu udah jelas, jangan-jangan nggak sesuai iklannya. Baru kita lihat iklannya. Jadi kalau dilihat dari judulnya, Anda harus jelas dulu yang dimaksud dengan maskulinitas di sini itu apa. Kalau tadi kamu bilang, waduh, jadi harus ada konsepnya. Kamu pakai konsepnya siapa maskulinitas? Maskulinitasnya saya pakai siapa? Nah, ya. Saya ngambil dari jurnal sih Pak. Ya dari konsepnya siapa? Jangan ngambil dari jurnal. Jurnal itu kan cuma medianya, punyanya siapa? Karena maskulinitas itu banyak banget ya. Itu ya sebelum itu. Terus kemudian iklan. Iklan televisi Extra Joss. Aktif versi Lucky Go to Hell. Ya. Ini kenapa iklan ini kamu pilih? Karena salah satu kan kayak brandnya tuh Extra Joss tuh kayak udah punya target pasarnya emang udah laki-laki kan Pak. Udah kayak orang juga udah tahu kalau misalnya orang udah tahu itu pasti maskulin, kenapa lu teliti? Ya nggak? Kan semua udah tahu pasti laki-laki, pasti maskulin. Ngapain lu teliti lagi? Ya misalnya ya, iklannya contohnya iklan kondom misalnya, kondom apa namanya? Kondom apa sih? Kalau kondom itu apa sih? Durek, Pak, Durek. Durek atau apa tadi? Satu lagi? Sutra. Sutra ya. Kondom Sutra misalnya. Nah, representasi maskulinitas pada iklan. Nah, jelas. Oh,
Iklan ini ya. Tapi kalau extra jos ya memang nggak perlu teliti juga pasti bicara maskulin. Makanya ya Alvaro, Iya, Pak. ini yang harus dibahas dulu awalnya. Itu pentingnya judul itu. Nanti kalau cuman sempro nggak apa-apa, kalau udah ujian. Terus Anda cari, jangan-jangan representasi maskulinitas itu udah banyak banget skripsi yang kayak gitu. Bedanya apa punya kamu? Yang melihat maskulinitas pada iklan televisi itu banyak. Jadi harusnya tuh Anda punya kekasan. Misalnya ya, Iya, Pak. pseudo atau maskulinitas semu. Nah, kan beda. Wah, representasi maskulinitas semu dalam iklan. Nah, itu yang membedakan dengan yang lain. Itu harus ada pembedanya sama kamu. Kalau cuman sama, cuman bedanya dia pakai iklan ini, saya pakai iklan itu. Ya, bedanya apa malu? Itu ya. Tuh, saya kritik terhadap judulnya. Judulnya udah Iya, terlalu Pak. banyak. Judulnya udah terlalu banyak. Ya, mungkin kata maskulinitas ini jangan generik gitu loh. Tapi cari yang khas. Misalnya maskulinitas liberal atau apa? Ada istilah-istilah yang kamu cari dari konsep maskulinitas, cari dulu makanya. Oke, coba saya liatin kerangka alur penelitiannya, coba alurnya. Nanti kita kan Anda dibilang itu kurang pas ya, kita lihat dulu ya. Iya, Pak. Coba alurnya mana? Ya. Aduh, ini cara ngetiknya masih salah nih, dalam kotak satu spasi. Woi, nggak baca buku panduan ya. Oke, terus alurnya. Dan rata Bener ya, kiri Pak. ya, rata kiri bukan rata tengah. Oke, Pak. Saya catat. Terus alurnya mana? Di bawah. Nah, stop. Bisa digedein nggak? Tuh, Anda Kurang gede, Pak. sendiri bingung konsepnya. Ini gender. Gender sama maskulinitas beda loh. Ayo. Iya, Pak. Tapi saya di itunya sih udah saya ngasih ke ini sih Pak penjelasan kalau gender sama maskulinitas itu beda. Jadi gender itu Lihat tuh judul ini emang di yang atas dari itu. iya Pak. Fenomena. Misalnya fenomena eh, pemanfaatan maskulinitas dalam iklan. Jadi secara lebih ini aja, jangan gender maskulinitas itu nggak jelas itu. Itu bikin aneh. Karena gender dan maskulinitas itu jelas banget perbedaannya. Beda konsep. Kamu tiba-tiba dijadiin satu. Jadi itu kalau ngeliat begini, ini mau diapain malu lo? Gitu loh. Lo kan nggak bicara gender. Ngapain ditambah di situ? Langsung aja. Maskulinitas dalam iklan, pemanfaatan isu maskulinitas dalam iklan itu fenomenanya. Baru bawahnya pakai teori representasi, terus representasi, bawahnya lagi baru semiotika. Kok teori semiotika apaan lagi nih? Nggak jelas nih. Ini memang agak nggak jelas ini. Iya Pak. Tuh kacau, makanya lu bingung tiba-tiba ada capture adegan nih apaan, karakteristik apaan, ini jenis apaan itu. Ini apanya? Alur penelitian tuh kayak apa sih? Konsep dulu nggak sih Pak kalau alurnya? Itu lu masalahnya lu nggak pernah piknik ke KC sih. Coba KC cari penelitian pakai semiotika Roland Barthes. Lu di mana 5 Saya kodenya? Coba mana 5 kodenya? Nggak ada. Lu pakai Roland iya. Barthes kan? Iya Mana? kemarin juga Pak Angga juga ngomong bukunya kamu pakai buku apa? Iya Saya ngomong makanya. saya pakai jurnal makanya oh iya Lu juga pakai kan saya harus pakai jurnal, buku. nggak apa-apa. Tapi jurnal itu merujuk kemana? Jangan asal aja. Jangan asal aja. Jurnalnya itu Saya mau jangan-jangan pakai jurnal sastra. iya Bisa Pak. anak sastra, bukan anak komunikasi. Jadi harus jelas. Ini memang agak aneh. Jadi gue juga bilang ya ini aneh. Aneh banget. Ya. Terus di rumusan masalah deh, coba lihat. Rumusan masalah, bawah, belakang. Di atas, sorry. Rumusan masalah. Oh ya, Rumusan masalah. masalah. Ya. Ya. Kita skip aja lah. Yang ini mah nanti lu isi aja. Terus, Iya, Pak. tuh ini sih emang ada gender ini. Gender tuh buang aja, malah bingung lo.
Maskulinitas Iya, aja. nanti saya. Jadi maskulinitas yang lu maksudin maskulinitas apa? Ya. Iya, Pak. Saya sih saranin maskulinitas semu. Jadi kelihatannya maskulin tapi sebenarnya nggak maskulin. Nah, itu keren tuh. Konsepnya semu. Pokoknya maskulinitas semu itu keren tuh. Itu belum ada, jarang. Bisa Saya masalah. catat, Pak. Oke. Terus dalam membuat suatu iklan sangat diperlukan riset strategi pasar. Buat apa? Ini emang ngomongin riset pasar. Woi, rumusan masalah apa sih? Masalahnya apa? Alvaro. Masalahnya pengen itu, Pak, mencari penanda-penanda maskulinitas dalam iklan. Iya, jadi rumusan masalah itu pasti ada masalah. Masalah itu apa sih? Masalah penelitian. Lu pengen ngelihat. Jadi nggak usah ada riset pasar. Ngapain? Emang lu perlu riset pasar? Emang lu bikin strategi pembuatan iklan. Ini buang nih yang riset pasar nih. Riset pasar. Ini ada nih di paragraf kedua ini. Jadi mendingan rumusan masalah maskulinitas itu sering dipakai untuk coba pakai konsep komodifikasi. Pernah dengar nggak komodifikasi? Belum, Pak. Konsep. Komodifikasi. Contoh ya, perempuan itu bisa dijadikan alat untuk penjualan dalam tanda petik. Itulah komodifikasi. Jadi sensualitas perempuan itu dijadikan barang dagangan, makanya di komoditas. Nah, konsepnya komodifikasi. Itu ekonomi politik tuh. Jadi bagaimana laki-laki maskulin itu justru sebenarnya bukan ditonjolin gimana laki-laki itu harus berperan, tapi itu bisa jadi barang dagang gitu loh. Nah, jangan-jangan itu yang lu maksud maskulin di sini. Ya. Terus pertanyaan penelitiannya apa? Coba lihat. Pertanyaan penelitian. Ini, Pak. Bagaimana maskulinitas pada ikan exogenous aktif versi laki go to health? Representasinya mana? Apa, Pak? Representasinya mana? Nggak pakai representasi? Enggak, Pak. Pak. Nah, terus buat apa judulnya pakai representasi? Oh iya ya, belum. Iya, Pak. Bagaimana? Lu katanya mau representasi. Representasi apa? Oh iya, Pak. Representasi baru baca. Representasi. Representasi itu kayak ini, Pak. Oh iya. Aduh. Wah, ini hebat nih. Kalau lu di ujian skripsi nggak ada representasinya, bubar judulnya sama pertanyaan penelitian beda. Kan lu ada judulnya representasi. Apa sih representasi? Representasi itu kayak pemaknaan gitu nggak sih, Pak, yang di sekitar. Aduh, lu konsep siapa tuh? Representasinya konsepnya siapa? Jurnal, Pak. Aduh, jurnal lagi. Jangan bicara jurnal, dia punyanya siapa? Ya, representasi ya, representasi itu ada Stuart Hall. Coba cari Marcel Danesi, juga ada representasi dia tentang saya yang itu, Pak, apa? Stuart Hall. Iya, Pak. Nah, iya, jangan. Ini dari mana? Dari jurnal. Siapa yang punya teorinya? Harus tahu siapa. Dia ada representasi menurut si Stuart Hall apa? Itu yang lu mau cari sebenarnya. Oke ya. Iya, Pak. Saya catat ya, Pak. Ya, jadi kalau menurut gue sih memang judul lu tuh aneh. Rumusan pertanyaan penelitiannya aneh. Ya. Oke deh. Itu dari gue dulu deh. Coba apa yang lu tanya deh. Kalau bingung nggak apa-apa sih. Maklum baru pertama ya ketemu ya. Iya, Pak. Wajar bingung. Apa-apa. Mendingan bingung sekarang. Mohon maaf, saya mau mengingatkan ini waktu Zoom-nya udah setengah ya, Pak. Jadi setengah lagi. Emang nggak ada yang ini? Serah lu lah. Ntar lagi aja, masuk lagi. Siap, Pak. Beres. Ya, ntar bisa bikin lagi. Ini baru bab 1 ini ngebahas kita. Belum bab 2, belum bab 3. Gimana nih? Siap, Pak. Aduh. Dilanjut aja, Pak, nanti. Nanti ganti lagi, Pak. Aman. Ya udah, oke. Terus apa lagi yang mau lu tanya nih, Alvaro? Saya kalau kalau ini juga kegunaan itu emang harus dari ininya juga ya, Pak ya?
Ya kegunaan penelitian. Yaitu kan praktis dan akademis dan praktis. Kalau akademis ya lu mau ngasih wawasan bidang ilmu apa di situ. Makanya kenapa lu perlu cari penelitian terdahulu. Jadi bedanya apa penelitian sebelumnya? Kalau sama-sama maskulin, sama-sama iklan, lu hebatnya di mana? Itu loh, kenapa gua tanya tadi. Iya, Pak. Kalau cuman biasa aja, sama aja, ganti aja iklannya. Berarti lu sama. Ganti aja iklannya beda. Nggak ada pembedanya jadi apa ya? Nah, iya, itu makanya harus jelas lu maskulinitas di sini apa. Gitu. Ada yang ditanya? Iya, Pak. Kalau ini, Pak, keabsahan data itu Pak saya agak bingung, Pak. Oke, itu metodologi. Ini baru bab 1 dulu. Ada pertanyaan nggak? Oh, bab 1 enggak, Pak. Udah saya catat semua yang. Oke. Sekarang lu liatin bab 3 lo. Bab 3. Ya. Ntar saya benerin, Pak. Ini tulisan penelitian terdahulu. Untung Pak Angga ngasih tahu, suruh ketemu gue lo. Kalau enggak lo, aduh, besok ujian beneran mati dah. Iya, Pak. Makanya, Pak, saya ujian ketemu gue lagi. Waduh. Aduh. Nggak bisa jawab saya nanti. Iya, baru ditanya apa itu representasi aja. Jurnal. Ya Allah. Oh, jurnal. Emang nama orang jurnal. Lama banget sih. Aduh, ini waktunya nih. Aduh. Ini, Pak. Bab 3 saya, Pak. Ya, lihat coba. Lu kagak pakai PowerPoint sih. Jadinya saya bingung. Kalau pakai PowerPoint kan lebih ringkas. Belum? Ada PPT-nya cuma masih ini, Pak. Kacau, lebih kacau. Enggak, Pak. Cuma kan tetap cuma poin-poinnya doang, Pak. Iya, PPT-nya lebih kacau berarti. Karena lo kagak ngerti. Oke, mana bab 3-nya? Ini, Pak, bab 3. Belum? Oh, belum. Oh, mau lanjut. Iya, Pak. Nih, keabsahan data, Pak. Sebentar. Oke, sebentar. Apaan nih? Keabsahan data nih apaan? Woi, uji. Aduh, apa sih? Ini baca buku siapa sih? Oh, ini baca buku siapa? Dari itu, Pak. Lu jangan main asal aja. Ini buat penelitian apa? Jadi kayak saya keabsahan datanya itu saya. Kalau semiotika, keabsahan datanya itu triangulasi. Udah deh. Lu cari dah triangulasi apa? Ya? Triangulasinya pasti triangulasi data atau triangulasi sumber. Triangulasi data. Okay. Coba cari deh, makanya lu piknik lah ke perpus. Coba lihat contoh-contoh yang udah lulus. Jangan cuma ngelihat jurnal terus bingung. Ya, coba dari 3.1 deh coba. Paradigmanya apa? Coba 3.1. Konstruksi ini sih, Pak. Saya pakai paradigmanya 3.1. Coba cek. 3.1. Ini, Pak. Ya, menggunakan. Ini siapa nih Rida nih? Pak. Woi, Rida ini siapa? Rida ini siapa? Rida siapa? Aduh, Rida lagi. Cari yang bukunya dong. Jangan dari jurnal lagi. Dari sini lu ngambil dari jurnal lagi. Paradigma itu ada bukunya. Pak, saya dari buku, Pak. Paradigma. Rida itu siapa? Kalau buku masa Rida namanya gue baru dengar Rida. Terus Butsi ini siapa? Jurnal semua sih, Pak. Aduh. Harus dari buku dong. Kan enggak, jurnal itu sebagian buku penting. Gini. Ya. Paradigmanya benar, Pak, konstruktivis, tapi sumbernya harus jelas. Ya. Nanti gua kasih tahu deh buku yang perlu ambil. Terus bawah 3.2. 3.2. Jenis dan sifat penelitiannya kualitatif deskriptif. Deskriptif menurut siapa nih? Menurut Ahmad Rijai, analisis data kualitatif. Aduh, lu nggak baca bukunya nih. Kelihatan nih nggak baca bukunya. Nggak baca kan? Iya, Pak. Iyalah ketahuan lu 2018.2. Emangnya UMN begitu? Kelihatan banget lu ngambil deskripsi orang.
Ya enggak? 2018.2 itu bukan gayanya UMN. Itu gaya kampus lain. Berarti lu ngambil bukan dari nggak baca bukunya nih, ketahuan kan? Ini Rijali siapa lagi nih Rijali? Satu paragraf ada dua yang lu kutip. Rijali itu siapa? Oh itu tadi. Kamu Pak. Kan nggak konsisten, yang di atas pakai halaman, yang di bawah enggak. Kelihatan nih, Oh, iya. nggak baca bukunya. Next, metode. Penulis fokus pada jenis pendekatan. Ini metode apa jenis pendekatan nih, woi? Ya kemarin juga saya udah dikritik yang ini. Ini ya kalau metode, jenis-jenis. Aduh, kacau banget sih. Langsung penelitian ini penulis menggunakan semiotika Roland Barthes. Kenapa? Karena teorinya lebih kritis. Ya mestinya lu pakai paradigma kritis dong, jangan pakai konstruktivis. Kalau lu bilang kritis. Iya ya. Nggak jelas nih. Lu belum baca bukunya Roland Barthes ya? Belum Pak. Baca dong. Ini Ya, malah Pak. Mujiono ngomong apa lagi? Kan yang lu harus jelasin ya, semiotika Roland Barthes kayak apa? Mana nih? Udah gitu Friedenberg. Ini siapa lagi Friedenberg nih? Nggak dibaca juga bukunya. Siapa di Friedenberg? Woi. Waduh, ini kalau ujian skripsi hancur loh. Friedenberg. Siapa nih Friedenberg? Tiba-tiba aja orang Belanda nyasar ke Tangerang. Jadi ya Alvaro, ya, Pak. Setiap kata-kata yang lu tulis dalam skripsi nantinya ya, lu harus bertanggungjawabkan. Walaupun lu bilang Mujiono 2011, ini siapa Mujiono? Kenapa kok pakai Mujiono? Kenapa bukan yang lain? Kan gitu. Friedenberg, tiba-tiba Friedenberg, kan lu bingung. Kalau tanya, kamu baca bukunya Friedenberg nggak? Enggak, Pak. Terus ngapain lu taruh? Ngambil dari mana? Dari skripsi orang ya? Iya, Pak, saya ngambil skripsi orang. Waduh, ngambil skripsi orang aja udah parah. Ngaku lagi. Wah, itu udah dosanya 2 kali. Jangan ngaku kalau ngambil dari skripsi orang. Udah ngaku. Ya, Pak, saya nggak bikin sendiri, Pak. Saya nggak baca bukunya. Saya ngambil dari skripsi orang, saya main taruh aja di situ. Salah. Friedenberg itu siapa coba kalau gue tanya? Bingung kan? Bingung, Pak. Bingung. Nah, unit analisis. Coba lihat. Apaan unit analisis nih? Woi. Apa itu unit analisis? Apa yang mau teliti? Teksnya. Ayo. Teksnya, suaranya, atau apanya? Ini belum jelas ini. Cuma nih. Menggunakan persen dari setiap bagian apanya? Melihat visualisasi adegan dan gambar. Itu doang, visualisasi. Suara enggak? Warna enggak? Teknik kameranya enggak? Nah, kalau saya saranin kamu baca dulu deh, di KC dulu deh, lihat penelitian pakai semiotika Roland Barthes ya, tentang unit analisis. Baru ya, kamu pikirkan. Ini kayaknya lu ngaco aja, lu ngawur aja bikinnya. Ngawur doang nih bikinnya, asal aja nih. Lu nggak pernah lihat KC ya? Yang sudah lulus, mahasiswa UMN yang pakai Roland Barthes udah lulus, banyak yang bagus, yang dapat A aja banyak. Saya ada Pak, saya ada baca satu di KC. Ya itu unit analisisnya, lihat. Ya, lu cari yang tentang iklan. Tentang iklan. Ya, dia iklan juga, tapi dia kuku Bima, Pak. Iya, tapi unit analisisnya lu lihat. Apa yang dia dari unit analisisnya? Baru lu lu kan nggak jelas nih. Ya, terus next, 3.5 apa? 3.5. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data, Pak. Menonton iklan, menulis mengumpulkan data apa nih? Woi, pengumpulan datanya cuma studi dokumen kalau semiotika. Nggak ada lagi. Apaan sih?
semua data. Ini apa? Nama teknik pengumpulan data kayak gitu. Lu nggak baca bukunya sih. Buku teknik pengumpulan data studi dokumen kayak apa? Tuh kan, nggak tahu. Pengumpulan data itu yang pertama observasi, kedua wawancara mendalam, ketiga studi dokumen. Lu ada 4 tapi nggak jelas semua ini. Masuk apa? Apa Oh, berarti kalau melakukan observasi tapi dalam emang iklan tersebut observasi? Enggak, lu cuma studi dokumen, makanya baca bukunya. Studi dokumen itu apa? Aduh, ntar gue kasih tahu bukunya ya. Iya Pak, Oke. makasih Pak. Terus kata data tadi, kata datanya pakai triangulasi ya. Terus, iya Pak, udah saya catat. Nah, teknik analisisnya. Apaan lagi tahap kualifikasi? Apaan nih? Terus bawa lagi. Apaan? Terus tahap penafsiran. Apaan nih tahap? Lu mau ngapain begini? Woi, Roland Barthes punya teknik analisis data sendiri. Ada penandaan tingkat pertama, penandaan tingkat kedua. Terus masukin 5 kode. Kode prosemik, kode semik. Ya, lu nggak tahu nih. Lu nggak baca bukunya soalnya. Saran ini, yang ini harus baca bukunya. Ini apaan? Lu kalau misalnya gini, tahap penafsiran. Terus lu suruh ngapain coba? Gue mau tanya nih. Lu mau ngapain tuh? Emang begitu? Terus tahap analisis. Lah ini kan skripsi. Lu nganalisis. Lu tahap analisis ngapain di sini? Terus tahap evaluasi. Emangnya lu mau evaluasi program? Memang lu studi kasus? Waduh, ini kan lu studi teks. Makanya nih, karena lu nggak jelas lu pakai siapa, buku siapa ini. Aduh. Nih. Aduh, jadi promosi juga nih kita ya. Matiin dong, matiin dulu. Matiin dulu. Matiin. Oh, recordnya ya? Record apa share screen-nya. Share screen. Iya. Oke, Pak. Aduh. Ini tapi untungnya, ada untungnya. Belum ujian skripsi. Untungnya belum ujian skripsi. Coba ya, lu buka Google Playbook. Di handphone juga bisa. Lu buka. Google Playbook ya, Pak? Ya. Nanti kan ada kotak pencari. Buku apa lu cari kan? Tulis. Cari buku Semiotika Indiwan. Udah ketemu belum? Buku semiotika. Nih, bukunya nih kayak gini nih, Saudara. Udah beli aja deh, itu tentang iklan dan film. Aduh. Gue ngejelasinnya puyeng deh kalau lu nggak baca buku. Tuh. Udah tuh, ada di situ. Kelihatan nggak? Ada Pak nih Pak. Udah beli aja. Itu ada tekniknya, teknik penggunaan pakai Roland Barthes. Tahap-tahapnya ada. Aduh. Yang kiri apa yang kanan ya Pak? Hah? Yang kiri apa yang kanan ya? Yang biru, yang tentang film. Yang biru kuning ini kan Pak? Ya. Oke. Tapi gue udah nggak punya buku teksnya. Ini e-book, jadi gue udah nggak punya teksnya. Jadi lu belinya ke Google Play. Biar kayaklah yang nulis, gimana sih? Masa lu nggak bisa? Iya, oke, nanti saya beli Pak, tenang. Tapi ya biar lewat saya mendalami lagi. Yang teks udah nggak ada. Ini bukunya tahun 2018. Belum bikin yang baru. Terbitnya 2018. Ini buku bisa dijadiin ini Pak untuk sampel penulisan sampel. Bisa lah. Aduh. Ini ya. Baru tahu Pak. Astaga. Parah dah lu. Nih, satu lagi ya. Nih, cari nih bukunya ya. Aduh. Okay. Ini jadi ini teknik riset praktis. Jadi nggak ngemaluin kalau lu bikin bab 3-nya. Kelihatan nggak? Sorry, udah kelihatan belum? Nih bukunya nih kayak gini. Udah nih. Pak. Warna putih. Ini tahun 2020 kalau nggak salah. Mana nih? Harganya cukup mahal tapi ya lumayan. Ini di sini ada tuh apa itu paradigma, apa itu deskripsi, apa itu jenis penelitian, apa teknik analisis data. Jadi jangan ngemalu-maluin lu. Triangulasi aja nggak tahu. Ya, ini buku lengkap banget. Dia bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Ada contoh lagi. Ini gue saranin bagus, ini buku bagus. Ya. Itu terus jangan lupa pikniklah ke KC. Lihat penelitian sebelumnya yang pakai semiotika Roland Barthes. Jangan cuma dari jurnal.
Lihat dong, lu kan skripsi, lu lihat tuh contoh skripsinya, jurnal mendukung. Ya. Nah, jurnal lihat juga kadang-kadang semiotika itu bukan anak komunikasi, tapi anak sastra. Hati-hati loh. Iya, kemarin saya juga banyak nyari Iya, lu sastra, cari Pak. yang anak komunikasi dong. Ya. Woi, kita orang komunikasi begini. Aduh, suara gua kenceng nggak sih? Komunikasi, Pak. Suara gua kenceng nggak? Kencang, Pak. Aduh, Kenceng, Pak, biar lumayan, Pak. Mantap. aja biar ini. Gua mau pakai ini terus. Biar lebih keren. Wah, kok nggak bisa ya? Oh, Mau mengingatkan ini waktu tinggal 5 menit ya, Pak. biarin aja. Ntar kan ini. Ada lagi? Oke, kum. Oke, kum. Nah, ini semiotika banget nih. Semiotika banget. Ini representasi apa nih, Pak? Nih, ini representasi Alvaro namanya. Apa representasi? Nah, lu harus konsep tahu. Representasi itu bagaimana mempresentasikan lagi. Gua direpresentasikan dengan kumisan, dengan ini, dengan pakai belangkon. Ini representasi. Kecintaan gua terhadap UMN. UMN kan Universitas Multimedia Nusantara. Makanya pakai belangkon. Itu representasi. Jadi jangan sembarangan kata representasi itu. Oke, ada lagi? Alvaro? Udah cukup sih, Pak. Itu dulu. Oke, Udah ini kita matiin dulu ya. Bapak. Udah mau habis ya? Iya, Pak. Oke, Lanjut lagi, Pak. Habis, Pak, ini. Ya, masuk Iya, lagi Pak. ya. Langsung dikirim lagi ya, Pak ya. Nah, Ya, saya oke. kirim nanti link. Makasih ya.